Pada episode kali ini, badai besar kembali mengguncang dunia kultivasi. 3 Dousheng dari suku Tian Yao Huang secara bersamaan melancarkan serangan ke Pulau Naga, wilayah suci milik suku Naga kuno Taishu. Gelombang energi mereka merobek kehampaan dan mengguncang langit, seolah ingin menghancurkan seluruh pulau dalam satu serangan. Namun, kehadiran Xiaoyan mengubah segalanya. Dengan satu jurus sederhana yang syarat kekuatan mengerikan, Xiaoyan langsung melukai 2 Dousheng hingga kehilangan kemampuan tempur. Aura kehancuran menyelimuti langit, membuat pasukan suku Tian Yao Huang ketakutan. Tanpa berani bertahan lebih lama, mereka melarikan diri dalam keadaan kacau. Setelah itu, Xiaoyan menutup diri untuk bermeditasi di hadapan prasasti Huangquan. Dalam proses pencerahan tersebut, ia berhasil memperoleh 3 teknik Dou tingkat langit sekaligus mewarisi esensi darah Yao Sheng. Kekuatan yang ia peroleh membuat fondasi kultivasinya melonjak tajam. Usai bermeditasi, Xiaoyan segera menuju Huangquan 9 alam untuk membantu Cailin menyelesaikan proses penempaan tubuh. Di saat yang sama, ia mulai memurnikan esensi darah Yao Sheng di dalam tubuhnya. Beberapa hari berlalu dalam pengasingan tertutup. Tiba-tiba, Xiaoyan membuka matanya. Aura kuat beriak di sekeliling tubuhnya, menandakan bahwa kekuatannya kini telah mendekati Dousheng bintang 2. Ia pun segera menanyakan perkembangan suku Tian Yao Huang kepada Yao Ming. Dengan wajah serius, Yao Ming menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, suku Tian Yao Huang akan mengirimkan pasukan elit memasuki ruang kehampaan untuk membantu 3 pulau naga milik suku naga kuno Taishu. Di antara pasukan tersebut, ada 3 sosok yang paling perlu diwaspadai. Mereka adalah tetua tertinggi suku Tian Yao Huang yang dikenal sebagai 3 Huang Iblis Surgawi, yakni Huang Feng, Huang Kun, dan Huang Ying. Kekuatan mereka masing-masing telah mencapai Dousheng bintang 2 tahap menengah, Dousheng bintang 1 tahap akhir, dan Dousheng bintang 1 tahap menengah. Jika ketiganya bergabung, mereka bahkan mampu menandingi Dousheng bintang 3. Apabila mereka berhasil ikut campur dalam pertempuran di Pulau Naga Timur, situasinya akan menjadi jauh lebih berbahaya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan segera mengambil keputusan. Keesokan harinya, mereka berangkat lebih dulu menuju ruang kehampaan untuk menyiapkan penyergapan dengan rencana mencegat pasukan suku Tian Yao Huang dalam waktu 3 hari. Sebelum pergi, Xiaoyan sempat berhenti di tepi jurang dalam. Ia mengangkat tangan dan membentuk lapisan pelindung yang menyelimuti seluruh Huangquan 9 alam. Penghalang itu tidak hanya melindungi Cailin yang sedang berkultivasi, tetapi juga memungkinkan Xiaoyan merasakan setiap perubahan yang terjadi di sana. Melalui transmisi Douqi ke dasar air, Xiaoyan meminta Cailin agar tenang dan fokus berkultivasi. Setelah keluar dari pengasingan, ia dapat langsung kembali ke pavilion bintang jatuh. Setelah semuanya beres, Xiaoyan berangkat bersama peri medis kecil. Tak lama setelah kepergian Xiaoyan, permukaan air Huangquan beriak pelan. Sosok raksasa bersisik 7 warna perlahan bergerak. Cailin membuka matanya dan menatap ke arah Xiaoyan pergi, lalu pandangannya beralih ke kegelapan terdalam Huangquan. Sejak pertama memasuki tempat ini, Cailin telah merasakan adanya panggilan misterius dari kedalaman. Kini ia semakin yakin bahwa sumber panggilan itu berasal dari wilayah yang jauh lebih berbahaya daripada tempat penyegelan Yao Ming, sebuah zona terlarang yang bahkan Xiaoyan tidak berani memasukinya dengan mudah. Dengan tekad yang kuat, Cailin menggerakkan ekornya. Tubuh raksasanya mengaduk arus air dan perlahan berenang menuju ujung terdalam Huangquan. Di sisi lain, di depan aula besar, Yao Ming menjelaskan rencana mereka. Suku Tian Yao Huang akan merobek ruang langsung dari wilayah mereka dan memasuki ruang kehampaan. Karena itu, mereka berniat bergerak lebih dulu dan mengandalkan fluktuasi ruang untuk mengunci jalur pergerakan lawan. Dalam operasi ini, Yao Ming memimpin langsung dan membawa 6 tetua. Di antara mereka, yang terkuat hanyalah seorang tetua berambut putih dengan kekuatan setengah Dousheng tahap menengah, sementara 5 lainnya masih berada di tingkat Douzong. Secara keseluruhan, kekuatan mereka jelas lebih lemah dibandingkan pasukan suku Tian Yao Huang. Dengan nada tak berdaya, Yao Ming menjelaskan bahwa konflik internal di masa lalu telah sangat melemahkan suku ular dunia bawah 9 alam. Xiaoyan tidak mempermasalahkan hal itu dan justru berterima kasih atas bantuan mereka.
Di sisi Xiaoyan, peri medis kecil dan Xinglin memang belum mencapai setengah Daosheng, tetapi jika bekerja sama, kekuatan mereka tetap tidak bisa diremehkan. Ruang pun terbelah. Xiaoyan menjadi yang pertama melangkah masuk ke dalam celah ruang, diikuti oleh yang lainnya. Setelah melewati kehampaan, mereka tiba di wilayah dengan arus ruang kacau yang padat, tempat yang ideal untuk bersembunyi dan menunggu musuh muncul. 2 hari kemudian, fluktuasi ruang akhirnya muncul dari kejauhan. Sebuah celah terbuka dan lebih dari 20 sosok kuat melangkah keluar. Di barisan paling depan berdiri 3 sosok. Di tengah mereka, seorang wanita berjubah merah memancarkan aura paling mengerikan. Tatapannya dingin dan penuh tekanan. Dengan suara tegas, ia memperingatkan seluruh pasukan bahwa misi ini menentukan masa depan suku Tian Yao Huang dan tidak boleh mengalami kegagalan. Di antara rombongan itu, tampak Feng Qinger dan Zhu Feng, yang kini berdiri dengan sikap penuh hormat. Pada saat yang sama, di dalam arus ruang yang kacau, Xiaoyan dan Yao Ming membuka mata mereka bersamaan. Keduanya saling berpandangan dan tersenyum tipis. Mereka tahu, target yang mereka tunggu akhirnya telah memasuki perangkap. Wajah Phoenix sepenuhnya menggelap. Ia mengertakkan gigi, akhirnya memastikan bahwa Xiaoyan adalah pelaku utama yang dulu menggagalkan rencana mereka merebut buah asal naga Phoenix. Kebencian lama yang terpendam kini meledak sepenuhnya. Sebaliknya, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Tatapannya menyapu Feng Qinger dan Zhu Feng. Kedua wanita itu tanpa sadar gemetar. Feng Qinger jelas mengalami stagnasi kekuatan, sementara Zhu Feng memang telah mendekati ambang setengah Daosheng. Tetapi jarak mereka dengan Xiaoyan kini terasa seperti langit dan bumi. Phoenix menarik napas dalam. Ia tahu situasi di hadapannya jelas tidak bersahabat. Dengan suara dingin, ia mempertanyakan apakah Yao Ming berniat memicu perang besar antara kedua ras. Yao Ming mengangkat bahu dengan santai. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya diminta membantu Pulau Naga Timur dan sama sekali tidak takut pada ancaman suku Tian Yao Huang. Pada saat itu, Xiaoyan angkat bicara. Dengan nada tenang namun tegas, ia menyarankan agar mereka segera berbalik arah dan meninggalkan ruang kehampaan. Jika mereka menuruti saran itu sekarang, pertumpahan darah masih bisa dihindari. Namun, Ying Huang justru tertawa dingin. Dengan nada mengejek, ia mengatakan bahwa 3 pulau naga kemungkinan besar telah mengepung Pulau Naga Timur. Saat Xiaoyan dan yang lain tiba nanti, yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran. Mendengar itu, tangan Xiaoyan di balik lengan jubah langsung mengepal erat. Ia tidak menyangka lawan bergerak secepat ini. Wajahnya mengeras dan ia tak lagi ingin berbicara panjang. Dengan suara datar namun mengandung tekanan mengerikan, Xiaoyan menyampaikan ultimatum terakhir. Mereka harus segera angkat kaki dari ruang kehampaan, atau tidak satu pun dari mereka akan pergi hidup-hidup. Sorot mata Ying Huang langsung meledak dengan niat membunuh. Ia memaki Xiaoyan sebagai sosok yang terlalu sombong. Wajah Phoenix membeku, lalu dengan suara dingin penuh niat membunuh, ia hanya mengucapkan 2 kata. Bunuh mereka. Ia menilai situasi dengan cepat. Di pihak mereka ada 3 Daosheng, jelas unggul secara jumlah dan kekuatan. Tanpa ragu, ia memerintahkan serangan. Pertempuran besar pun meledak seketika. Yao Ming tertawa keras dan melesat maju, langsung menghadang Phoenix. Benturan 2 Daosheng mengguncang kehampaan, memicu badai energi mengerikan yang menyapu segala arah. Di saat yang sama, Xiaoyan juga tertawa lepas. Sosoknya berkelebat dan langsung muncul di hadapan Kun Huang. Cahaya emas menyala hebat dari dalam tubuhnya. Otot-ototnya membesar, dan sebuah tinju yang dipenuhi kekuatan kehancuran menghantam tanpa ampun. Wajah Kun Huang berubah drastis. Ia membuka mulut dan menyemburkan kabut hitam pekat yang berubah menjadi mulut raksasa mengerikan, berusaha menelan tinju Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin. Ledakan kekuatan dari tinjunya menghancurkan mulut hitam itu dalam sekejap. Sisa gelombang angin tinju menghantam Kun Huang hingga ia terhuyung mundur sambil mengerang tertahan. Ying Huang yang semula hendak menyerang peri medis kecil dan yang lain langsung terkejut. Ia buru-buru mundur ke sisi Kun Huang. Keduanya saling berpandangan dan menyadari satu hal yang sama. Kekuatan Xiaoyan sangat aneh dan luar biasa, jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi sendirian. Mereka pun memutuskan untuk bergabung.
Di kejauhan, Feng Xing'er dan Jiu Feng menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Hati mereka dipenuhi keterkejutan yang tak terlukiskan. Mereka telah berusaha mati-matian mengejar, namun kini bahkan bayangan punggung Xiaoyan pun terasa tak terjangkau. Dua suara lengkingan Phoenix yang mengguncang kehampaan tiba-tiba menggema. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang membesar, berubah menjadi wujud setengah manusia setengah binatang. Gelombang energi yang amat ganas menyebar seperti badai, menghancurkan arus ruang kacau dalam radius ribuan zang. Menghadapi tekanan gabungan dua dousheng, Xiaoyan justru mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya bagaikan guntur. Sebuah sosok raksasa emas berdiri kokoh di kehampaan, memancarkan aura dominasi tanpa sedikit pun rasa gentar. Tawa penuh ejekan itu membuat wajah Ying Huang langsung berubah buruk. Amarahnya melonjak ke puncak. Ia dan Kun Huang telah lama menjadi figur menakutkan di benua Douqi, namun kini justru ditertawakan oleh seorang junior. Dengan raungan marah, Ying Huang memanggil Kun Huang untuk menyerang bersama. Kedua lengannya seketika berubah menjadi sepasang cakar elang hitam raksasa yang tajam, menyapu ruang dengan kekuatan mengerikan, dan langsung mencengkeram ke arah Xiaoyan. Kun Huang mengangguk dingin. Kabut hitam pekat menyembur dari tubuhnya, membentuk pusaran-pusaran aneh yang berputar cepat. Itu adalah teknik pertahanannya yang paling dibanggakan. Kerja sama mereka nyaris sempurna. Ying Huang muncul di atas kepala Xiaoyan. Cakar raksasanya menutup ruang dan menghantam lurus ke arah kepala. Pada saat yang sama, Kun Huang menyerang dari bawah, memadatkan kabut hitam menjadi sesuatu yang menyerupai organ perut raksasa, membuka mulutnya untuk menelan Xiaoyan hidup-hidup. Serangan dari atas dan bawah itu sepenuhnya menutup jalur mundur. Namun Xiaoyan sama sekali tidak panik. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke atas. Sebuah jari raksasa berwarna kuning tua muncul dari kehampaan, membawa kekuatan yang menekan langit dan bumi, lalu menghantam langsung cakar Ying Huang. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Lingkaran cahaya hitam menyebar, menyelimuti perut hitam raksasa itu, dan langsung menghancurkannya dari dalam. Serangan balasan yang cepat dan brutal itu bukan hanya menggagalkan serangan mematikan, tetapi juga membuat darah dan energi Kun Huang serta Ying Huang bergejolak hebat. Keduanya terkejut. Mereka akhirnya menyadari bahwa teknik Dou yang digunakan Xiaoyan benar-benar berada di tingkat yang sangat tinggi. Memanfaatkan celah tersebut, Xiaoyan langsung memerintahkan Te Tuaming dari suku ular dunia bawah 9 alam untuk memimpin pasukan menyerang anggota suku Tian Yao Huang lainnya. Tanpa perlindungan para dousheng, pasukan Tian Yao Huang segera terdesak. Di bawah terjangan seorang setengah dousheng, mereka mulai mengalami korban dan kekacauan. Melihat anggota suku mereka berguguran, Kun Huang dan Ying Huang meraung marah dan berniat menerobos untuk menyelamatkan mereka. Namun, sesosok bayangan telah lebih dulu menghadang di depan mereka. Xiaoyan berdiri tegak, Douqi di dalam tubuhnya melonjak liar. Ia menghantamkan telapak tangannya ke depan. Sebuah telapak raksasa, sebesar gunung, muncul di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang. Aura kehancuran yang dipancarkannya membuat jantung keduanya nyaris berhenti berdetak. Merasakan ancaman kematian, keduanya langsung menampakkan wujud asli Tian Yao Huang mereka. Pilar-pilar cahaya energi ditembakkan ke atas, berusaha menahan telapak raksasa itu. Namun pada saat itulah, Xiaoyan mengaktifkan kekuatan pola garis keturunan. Auranya melonjak tajam. Kekuatan telapak raksasa itu meningkat berkali-kali lipat, menghancurkan pilar energi dan menghantam tubuh mereka tanpa ampun. Darah menyembur kemana-mana. Kulit dan daging terkoyak, tulang-tulang bahkan terlihat jelas. Satu serangan itu langsung membuat dua dousheng terluka parah. Kedua tetua agung itu nyaris berubah menjadi orang cacat. Kekalahan tragis dua dousheng tingkat tinggi tersebut membuat seluruh ahli suku Tian Yao Huang pucat pasi. Rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya kini memenuhi hati mereka. Xiaoyan bergerak cepat. Saat Kun Huang dan Ying Huang sudah tak lagi mampu melawan, ia mengangkat tangan dan menekan dua jimat cahaya aneh ke dahi mereka. Cahaya itu menembus masuk, langsung menyegel Douqi di dalam tubuh keduanya, hingga tak tersisa sedikit pun perlawanan. Setelah itu, tatapan Xiaoyan beralih ke anggota suku Tian Yao Huang lain yang hendak melarikan diri. Telapak tangannya mengepal perlahan.
Kekuatan ruang bergejolak, membentuk penjara tak kasat mata yang langsung membekukan seluruh tubuh mereka. Tak seorang pun mampu bergerak. Selesai melakukan semua itu, Xiaoyan menoleh ke arah kejauhan, tempat Phoenix masih bertarung sengit melawan Yao Ming. Dengan suara dingin yang menggema di kehampaan, ia berteriak agar Phoenix menghentikan perlawanan. Ia menyatakan bahwa Kun Huang dan Ying Huang telah dikalahkan. Jika Phoenix tetap bertarung, maka setiap 10 napas waktu, 1 nyawa akan melayang. Teriakan itu membuat Phoenix dan Yao Ming sama-sama tertegun. Saat Phoenix melihat dengan mata kepalanya sendiri, 2 saudara seperjuangannya tergeletak di tangan Xiaoyan. Tubuh mereka berlumuran darah dan tak jelas hidup atau mati. Bahkan dengan keteguhan mentalnya, ia tetap merasakan pusing sesaat. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Melihat bagaimana Xiaoyan dengan bersih dan efisien menundukkan 2 musuh kuat, Yao Ming adalah orang pertama yang sadar dari keterkejutannya. Ia tertawa keras, memuji dominasi dan keberanian Xiaoyan. Mampu mengalahkan 2 Daosheng berpengalaman seorang diri dalam waktu sesingkat itu. Jika kabar ini tersebar di wilayah para Beast, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Penilaian Yao Ming terhadap Xiaoyan kembali meningkat. Meski dirinya berada di tingkat Daosheng bintang 2 tahap akhir, ia sadar bahwa ia pun tidak memiliki keyakinan mutlak bisa menekan Xiaoyan. Semakin lama berinteraksi, semakin ia merasa pemuda, ini tak terukur kedalamannya. Tatapan Xiaoyan kemudian beralih ke Phoenix. Phoenix akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia menatap Xiaoyan dengan kebencian mendalam dan memperingatkan bahwa jika Kun Huang dan Ying Huang dibunuh, maka suku Tianyao Huang akan mengejarnya sampai mati. Menghadapi ancaman itu, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Dengan tenang ia menyatakan bahwa permusuhan antara dirinya dan suku Tianyao Huang sudah lama ada. Jika ia takut, ia tak akan pernah muncul di sini. Ia menegaskan bahwa ia tidak suka basa-basi dan memperingatkan Phoenix agar tidak meragukan tekadnya. Jika terus keras kepala, ia tak keberatan membuat suku Tianyao Huang membayar harga yang sangat mahal. Melihat dinginnya niat membunuh di mata Xiaoyan, hati Phoenix bergetar. Kata-kata makian yang hampir terlontar, terpaksa ia telan kembali. Dalam kondisi terjepit, ia hanya bisa dengan marah bertanya apa sebenarnya yang Xiaoyan inginkan. Setiap Daosheng adalah pilar utama bagi suatu ras. Mereka tidak mampu menanggung kehilangan sebesar itu. Xiaoyan langsung menyampaikan syaratnya. Ia menuntut agar suku Tianyao Huang sepenuhnya menghentikan campur tangan dalam konflik internal suku naga kuno Taishu. Phoenix mencibir dingin. Ia berkata bahwa meskipun mereka tidak ikut campur, Pulau Naga Timur tetap tidak mungkin melawan gabungan 3 pulau naga lainnya. Xiaoyan menanggapi dengan datar bahwa itu bukan urusannya. Ia kemudian memberi 2 pilihan. Phoenix bisa tetap tinggal, dan ia akan bekerja sama dengan Yao Ming untuk menangkapnya juga. Atau Phoenix bisa pergi sekarang dan menyampaikan pesan kepada suku Tianyao Huang agar tidak lagi mencampuri urusan ini. Phoenix langsung membalas dengan nada tajam. Ia menuduh Xiaoyan hanya menang karena serangan mendadak. Jika benar-benar bertarung bersama Yao Ming, meski kalah, ia masih bisa memilih meledakkan diri dan menyeret mereka semua ke dalam penderitaan. Xiaoyan tertawa kecil. Tangannya perlahan diletakkan di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang. Dengan nada santai namun mematikan, ia mendesak Phoenix agar segera mengambil keputusan. Ia ingin melihat mana yang lebih cepat, Phoenix meledakkan diri, atau dirinya menghancurkan inti sihir kedua orang itu. Ucapan tersebut tepat menghantam titik terlemah Phoenix. Wajahnya langsung berubah drastis. Ia menatap Xiaoyan dengan mata membara, sementara Xiaoyan tetap tenang. Telapak tangannya mulai mengerahkan tekanan sedikit demi sedikit. Setelah kebisuan menegangkan beberapa saat, Phoenix akhirnya mengalah. Dengan gigi terkatup rapat, ia menyatakan setuju untuk tidak lagi ikut campur dan menuntut agar Xiaoyan membebaskan mereka. Xiaoyan menyatakan persetujuan. Anggota suku Tianyao Huang lainnya boleh pergi, tetapi Jiu Feng serta Kun Huang dan Ying Huang harus tetap tinggal sebagai sandera. Ia menjelaskan secara gamblang bahwa ini untuk mencegah suku Tianyao Huang mengingkari janji dan kembali dengan kekuatan penuh. Ia berjanji bahwa setelah konflik internal suku naga kuno Taishu berakhir, mereka akan dilepaskan. Namun jika janji itu dilanggar,
maka suku Tian Yao Huang hanya perlu bersiap mengurus jenazah ketiga orang tersebut. Kata-kata tanpa ampun itu membuat tubuh Phoenix gemetar hebat. Namun keadaan memaksanya menelan amarah. Dengan wajah gelap, ia akhirnya mengangguk setuju. Xiaoyan mengibaskan lengan bajunya dan membebaskan para ahli suku Tian Yao Huang lainnya, hanya menyisakan Zhu Feng serta 2 dosheng yang telah disegel. Setelah semua urusan di sini selesai, tatapan Xiaoyan menembus